Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, khatib ingin berwasiat kepada hadirin sekalian, utamanya bagi pribadi khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu biimtithali awamirillah wajtina bin nawahi. Dengan kita menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan harapan semoga kita selamat, bahagia dan sukses dari dunia sampai akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama terkemuka yang bernama Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Hadral Maut, beliau mengatakan masa depan itu dibagi menjadi dua. Mustaqbalil asghar, yaitu masa depan kecil. Mustaqbalil akbar, masa depan besar. Masa depan kecil adalah masa depan duniawiyah yang bersifat sementara. Sedangkan masa depan besar adalah masa depan akhirat yang kekal dan abadi selamanya. Orang yang hanya mementingkan diri untuk meraih masa depan kecilnya, dia sibuk mengejar dunia, dia sibuk untuk menuruti hawa nafsunya, dia tumpuk-tumpukan hartanya, dia halalkan segala cara untuk meraih kemewahan dunia sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia lupa kepada masa depan besarnya, yaitu masa depan akhiratnya. Ini adalah golongan orang-orang yang rugi dan takut kepada kematian. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Orang yang menghabiskan waktu dan umurnya dalam kemaksiatan, orang yang menghabiskan waktu dan umurnya mengikuti hawa nafsunya, mulai dari saat dia sakaratul maut, dia mendapatkan kesulitan yang dahsyat, dia mendapatkan kesakitan yang luar biasa. Rasa sakit sakaratul mautnya seperti ditusuk dengan 1000 pedang. Rasa sakit sakaratul mautnya seperti hewan dikuliti hidup-hidup. Rasa sakit sakaratul mautnya seperti dimasukkan duri ke dalam mulutnya, lalu dikeluarkan dari duburnya sehingga keluar semua isi perutnya. Itulah gambaran sakaratul mautnya orang-orang yang maksiat, orang-orang kufur, orang-orang ingkar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan masa depan besar dan masa depan akhiratnya. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, akan tetapi justru dia merindukan kematian. Kenapa dia merindukan kematian?
karena dia tahu kematian itu adalah momentum beristirahatannya orang-orang yang beriman. Kematian itu adalah momentum peristirahatannya orang-orang beriman. Al-mautu rahatan lil mu'minin. Kematian adalah momentum peristirahatannya orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yakhrujur ruhul mu'min min jasadihi kama yakhrujus syi'ra minal ajin. Gambaran sakaratul maut bagi orang-orang yang beriman. Ruhnya akan keluar dari jasad seperti rambut yang dicabut dari tepung. Sangat mudah, ringan, dan tanpa ada rasa sakit. Kisah ini berkenaan dengan bagaimana sakaratul maut dialami orang-orang yang beriman. Orang-orang yang soleh. Dikisahkan bahwa ada ulama yang mengibaratkan sakaratul mautnya orang-orang yang beriman, sakaratul mautnya orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah Siti Zulaikha yang mengundang wanita-wanita Mesir, yang mana Zulaikha memberikan buah-buahan dan pisau kepada mereka. Kemudian ia memerintahkan Nabi Yusuf untuk keluar dan berjalan di hadapan wanita-wanita Mesir itu. Tanpa disadari, wanita-wanita tersebut mengiris tangannya, memotong jari-jari tangannya karena terhipnotis oleh pesona ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka berkata, Maha sempurna Allah, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Quran Yusuf ayat 31. Wanita-wanita Mesir itu tidak merasakan rasa sakit saat mengiris tangannya. Tidak merasakan sakit saat memotong jari-jari tangannya. Karena mereka terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu pula dengan orang-orang yang beriman dan soleh. Mereka tidak merasakan sakit saat sakaratul maut. Karena mereka melihat malaikat rahmat. Karena mereka melihat Rasulullah. Karena mereka dapat melihat tempat kenikmatannya di surga setelah mereka meninggal dunia. Hal ini mengingatkan kita akan keindahan dan ketenangan yang Allah SWT janjikan kepada hamba-hambanya yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kemuliaan masa depan besarnya, masa depan akhiratnya. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, akan tetapi dia merindukan kematian. Kenapa dia merindukan kematian? Karena dia tahu kematian itu merupakan pintu masuk untuk bisa berjumpa dengan kekasih sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri dan kepada Tuhannya dia memandang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil dan mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika malaikat Israel datang ke rumah Nabi Ibrahim, beliau menyambutnya dengan penuh keramahan. Lalu dia bertanya kepada Israel, apa maksud kedatanganmu ke rumahku wahai Israel? Israel menjawab, Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawamu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, bagaimana mungkin seorang kekasih akan membunuh kekasihnya? Bagaimana mungkin seorang kekasih akan membunuh kekasihnya?
malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaporkan perkataan Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab kembali, bagaimana mungkin ada seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin seorang kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya. Mendengar jawaban ini, lalu hati Nabi Ibrahim tersentuh. Dengan penuh cinta dan keikhlasan, Nabi Ibrahim alaihi salam pun menjawab, wahai malaikat Israel, segerakanlah kematianku, karena aku ingin segera bertemu dengan kekasihku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga. Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita betapa besar cinta dan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah jembatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan sebuah jembatan untuk berjumpa dengan Sang Pencipta. Kita seringkali merasa takut dan khawatir akan kematian. Namun jika kita mengingat bahwa sungguh kematian adalah jalan menuju pertemuan dengan Allah, maka ketakutan itu akan berubah menjadi kerinduan. Sebagaimana Nabi Ibrahim, kita pun harus mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak ibadah, memperbaiki diri dan selalu berusaha takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melalui momentum pergantian tahun baru Hijriah ini, 1445 Hijriah menuju tahun 1446 Hijriah ini, marilah kita kembali dan bertobat kepada Allah. Kita perhatikan masa depan besar kita. Kita perhatikan masa depan akhirat kita. Kita perhatikan kondisi kita saat sakaratul maut. Kondisi kita ketika berada di alam barzah, di alam kubur. Kondisi kita ketika hari kiamat. Ketika berada di mahsyar. Ketika melintas di titik siratal mustaqim antara surga dan neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.